sya'ban, dan doa kita dijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasil hisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Mabadu, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai Ramadan yang ke-7 tahun 1440 Hijriah ini kita masih diberi kepercayaan, masih dititipi amanah oleh Allah dengan kesehatan, dengan usia, dengan rizki. Semoga apa yang dititipkan oleh Allah, yang diembankan kepada kita semua, dapat kita pertanggungjawabkan sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Puji syukur yang kedua, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah dalam rangka silaturahim yang dibingkai dengan kuliah 7 menit yang diadakan oleh Jamiah SMA Islam Al-Azhar 10 Pontianak. Semoga apa yang menjadi hajat dan cita-cita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam syafaat Rasulullah dan nanti di akhirat akan senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah juga, yang dengan itu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terutama Jamiah SMP, Jamiah SMA Islam Al-Azhar 10, terima kasih telah berkenan memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan sekapur sirih tentang hikmah Ramadan yang saya beri judul pada pertemuan kali ini adalah perisai Ramadan sebagai perisai kehidupan kita. Bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian, bahwa Ramadan yang tahun ini adalah Ramadan yang kesekian. Kita tidak tahu Ramadan yang kemarin itu telah membawa ibadah-ibadah kita, telah membawa semua hasil-hasil perbuatan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Maka Ramadan yang lewat itu semakin jauh dan semakin jauh. Kita pun tidak bisa mengulangi akan apa-apa yang terjadi pada Ramadan itu. Nah, sekarang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memasuki bulan Rajab, kita diajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-7. Tahun ini bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah. Pemirsa sekalian, bahwa Ramadan itu adalah sebagai pembimbing kita, di mana Ramadan itu adalah tempat kita. Maka disebutlah ia sebagai syahrul tarbiyah. Syahrul tarbiyah itu mendidik hati kita, mendidik semua organ tubuh kita, sehingga ia akan menjadikan nilai-nilai yang terbaik yang dapat menentukan jati diri kita nanti setelah keluar dari Ramadan. Akan mendapatkan predikat mutakin apa tidak, itu semuanya terpulang kepada
eksistensi kita dalam mengisi Ramadan. Baik Ramadan ini, tahun yang lalu, tahun yang lalu yang sudah lewat bahkan sekalipun. Maka harus ada kita upaya untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan aktivitas kita untuk mengisi Ramadan. Jangan sampai lengah dengan urusan dunia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian serta para murid dan para pengurus jamiah dan siapa saja yang menyaksikan acara ini, kita mengintrospeksi diri bahwa Ramadan itu selain ia disebut sebagai syahrul tarbiyah, Ramadan adalah sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka ia akan menjadi perisai bagi kita kalau kita ingin menempatkan sesungguh-sungguhnya semua amal ibadah kita, semua aktivitas kita untuk mendukung akan terciptanya Ramadan dengan amalia-amalia. Maka kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak dapat nilai-nilai puasa kecuali lapar dan dahaganya. Mengapa demikian? Itu disinyalir para pemirsa sekalian bahwa Ramadan yang dilakukan, puasa yang dilakukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Mulai dari imsak sampai beduk maghrib, bisanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Maka kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak dapat nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai puasa ilal ju' wal atas, kecuali mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka Ramadan kali ini mari kita jadikan sebagai benteng untuk membentengi diri kita dari semua perbuatan-perbuatan. Makanya kalau Ramadan yang lalu kita introspeksi diri, jarang sholat tahajud, kita upayakan bangun lebih awal, lakukan sholat tahajud. 2 rakaat tidak masalah, 4 rakaat lebih baik, 6 rakaat lebih bagus. Tetapi semampu-mampu kita. Yang jelas jangan sampai kita yang sholat tahajud menyalah-nyalahkan, menghina-hina orang yang tidak sholat tahajud. Bisa jadi dengan tidurnya itu Allah memilih teman kita, Allah memilih saudara-saudara kita. Dengan tidur itu ia tidak berbuat maksiat. Dengan tidur itu ia tidak berbuat hal-hal yang merugikan, yang bahkan merusak nilai-nilai Ramadan. Bapak pemirsa sekalian, maka bulan Ramadan selain tadi saya sebutkan sebagai tarbiyah, ia juga menjadikan diri kita untuk senantiasa menteladani nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Maka manja abil hasanatu falu asru amsariha. Allah tidak melihat pakaian, Allah tidak melihat pangkat dan jabatan, harta dan kekayaan. Walakin ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah memandang hati dan amal perbuatan kita. Maka Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk senantiasa mengasah diri kita, membentuk moral mental kita menjadi orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran. Dalami Al-Quran, aplikasikan nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Man ja'ala Qur'ana amamahu saqawdahu jannah, man ja'ala Qur'anu wara'ahu saqawdahu nar. Siapa yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Quran akan menjadikan ia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, tidak dijadikan sebagai pedoman hidupnya, maka Quran pun akan mendorongnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang menjadi perisai hidup kita itu kita lakukan dengan segenap dan sepenuh jiwa, sehingga dengan nilai-nilai pendalaman Al-Quran itu kita menjadi insan-insan Qur'ani, insan-insan yang dapat meletakkan hukum-hukum sebenar-benarnya dan dapat menjalankan ibadah lebih banyak dari tahun yang lalu. Selamat menunaikan berbuka puasa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.